Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Pak Guru mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Oke, kita lanjutkan. Pembelajaran kali ini kita masuk pada tema 2. Persatuan dalam perbedaan, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa memahami tentang manfaat hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan di sekitar dengan benar. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dimanfaatkan manusia untuk diambil daging, susu, telur, dan tenaganya. Tumbuhan dimanfaatkan manusia dengan memanfaatkan bagian akar, batang, daun, buah, dan bijinya. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemanfaatan bagian hewan dan tumbuhan tersebut tidak boleh mengganggu kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Ciri khas tumbuhan adalah mengandung klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, semua makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada tumbuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita simak identifikasi manfaat tumbuhan berikut. Yang pertama, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan pangan bagi manusia. Tumbuhan dapat dimakan secara langsung. Contohnya, buah pisang, apel, terus buah jeruk. Yang kedua, harus dimasak terlebih dahulu. Contohnya kangkung, bayam. Ada juga beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai bumbu masak dan juga rempah-rempah. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Kayu adalah bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Selain itu, banyak perabotan rumah tangga yang berbahan dari kayu. Kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan antara lain kayu jati, kayu ulin. Sedangkan yang dapat dimanfaatkan sebagai perabotan rumah tangga ada kayu rotan, bambu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Contohnya kapas. Kapas paling sering digunakan untuk membuat pakaian karena murah, hangat, serta lembut. Kapas selanjutnya akan dipintal menjadi benang, kemudian benang akan ditenun menjadi kain. Yang keempat, sebagai penghasil oksigen dan penyaring udara. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. Oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis. Tanpa oksigen, manusia dan hewan lain tidak akan dapat bertahan hidup. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Contohnya mengkudu dan juga kunyit. Yang keenam, dapat dimanfaatkan sebagai penghias lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai penghias taman maupun pakan rumah. Beberapa jenis bahkan bisa dijual lebih tinggi. Contohnya ada janda bolong. Yang ketujuh, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Misalnya di situ adalah kelapa sawit maupun kelapa.
itu dapat dimanfaatkan industri sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai media seni. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai media seni ini bernilai tinggi. Misalnya, kayu yang bisa diukir menjadi patung yang indah, itu akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Yang kesembilan, dapat dimanfaatkan sebagai pewangi. Banyak sekali parfum yang menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya. Contohnya adalah bunga mawar, bunga melati. Yang ke-10, dapat digunakan sebagai pewarna alami. Contohnya adalah kunyit sebagai pewarna kuning, kakao sebagai pewarna coklat, dan pandan sebagai pewarna hijau alami. Selanjutnya, manfaat hewan. Banyak sekali manfaat dari hewan yang bisa digunakan oleh manusia. Yang pertama, bisa digunakan sebagai pangan. Yang kedua, sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai alat transportasi. Contohnya kuda, kerbau, ataupun unta. Yang keempat, sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Contohnya adalah mutiara yang bisa dihasilkan oleh kerang. Yang kelima, penghasil pupuk yang ramah lingkungan. Contohnya adalah kotoran kandang sapi ataupun ayam, dan lain sebagainya. Yang keenam, sebagai bahan obat. Contohnya adalah madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, ini adalah gambar hewan-hewan yang dimanfaatkan dagingnya oleh manusia. Ada sapi, domba, kerbau, ayam, itik. Ini adalah gambar kerang yang bisa dimanfaatkan mutiaranya sebagai perhiasan. Demikianlah pembahasan kali ini, yaitu tema 2 mengenai manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.